Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian controller daripada Nest.js ini, teman-teman. Jadi tadi teman-teman sudah belajar bagaimana menginit project gitu kan dan juga menjalankan projectnya, dan kita juga sudah ngelihat sedikit struktur folder daripada Nest.js-nya di sini. Tadi untuk core filenya teman-teman bisa lihat informasinya di bagian sini gitu kan. Jadi apa itu controller? Controller adalah sebuah ya basic controller yang dimana dia bertujuan untuk menghandle routing yang masuk terhadap aplikasi kita gitu. Lalu ada modul ini adalah kayak ya suatu modul gitu kan. Uh, uh, Nanti bisa dipisahkan setiap teman-teman punya domain data misalkan atau service, teman-teman bisa buat modul baru agar lebih rapi. Tapi root modulnya adalah app modul ini teman-teman. Itu lalu ada service. Service ini adalah sebuah apa ya, single method gitu atau kelas yang dimana bisa kita gunakan untuk mendelegasikan tugas yang dari controller ke service gitu. Jadi controller tugasnya menghandle routing, nanti dari menghandle routing itu mungkin akan memanggil banyak function. Nah, nanti function-function yang banyak itu bisa kita taruh di bagian service ini gitu. Dan mainnya ini adalah entry point daripada aplikasi kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan masuk ke bagian controllernya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi udah sedikit aku singgung bahwa controller adalah bertujuan untuk atau bertanggung jawab untuk menghandle request yang masuk terhadap aplikasi kita, dan dia juga bertanggung jawab untuk mengembalikan sebuah respon ke klien. Gitu. Di sini ada sebuah gambar yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan di sini ada aplikasi klien, ketika mengirimkan HTTP request, maka tergantung daripada path-nya gitu kan. Kalau misalkan path-nya adalah /A, maka yang menghandle misalkan controller A. Path-nya adalah B, maka yang menghandle controller B. Path-nya adalah C, nanti yang menghandle adalah controller C, dan begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, controller sebenarnya secara prinsip sama seperti di Express, dia bertujuan untuk menghandle request dan mengembalikan respon ke klien. Gitu. Nah, sekarang gimana cara kita untuk membuat sebuah controller? Gitu kan, di Nest.js kita akan coba buat controller baru. Ada dua cara untuk membuat controller. Gitu, teman-teman. Teman-teman bisa bikin file dengan nama catch.controller.ts gitu kan. Ini secara manual, atau teman-teman juga mau pakai apa namanya? Mau pakai CLI juga boleh. Nest.g controller lalu nama controllernya apa gitu. Oke, kita coba pakai CLI ya teman-teman ya. Kita coba pakai CLI. Di sini kita cobain Nest.g gitu kan. Kita balik lagi. Generate, artinya gini generate ya. Lalu controller, lalu name-nya apa. Terus namanya adalah misalkan cats. Kita akan lihat, maka di sini si Nest.js akan membuatkan sebuah folder baru untuk kita. Yang dimana di sini dia sudah menyediakan sebuah controller, dan juga spek ini adalah testingnya ya teman-teman ya. Spek ini adalah testingnya, dan ini adalah file controller aslinya gitu. Oke, ini adalah file controller aslinya. Ini ketika kita ngegenerate sebuah controller menggunakan CLI. Intinya dia akan dimasukkan ke dalam folder baru. Oke, di sini aku akan hapus yang bagian speknya teman-teman. Ini aku akan hapus yang bagian speknya biar teman-teman nggak bingung gitu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah punya controller, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini kita buka aja bagian file controllernya. Di sini di bagian atasnya ini kita akan menggunakan dekorator controller. Oke, tadi sudah aku jelaskan dekorator itu apa di video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan prefix daripada endpoint kita. Misalnya di sini kita mau, controller ini akan menggunakan prefix catch. Maka nanti semua metode yang ada di dalamnya akan menggunakan prefix catch ini, teman-teman. Oke, lalu di sini kalau kita lihat di bagian app modulnya, secara otomatis si controller catch ini sudah ditambahkan ketika kita ngegenerate menggunakan
CLI gitu. Jadi kita nggak perlu memasukkan secara manual ke sini. Jadi kalau kita membuat controller secara manual dan controller kita ingin digunakan oleh aplikasi Nest.js-nya, kita wajib memasukkan ke dalam modul. Karena kita baru punya satu modul, maka di sini kita akan masukkan si cat control ini ke dalam modul app-nya. Nah, dengan begini berarti controllernya sudah bisa digunakan, teman-teman. Oke. Oke, kita balik lagi ke bagian cat controllernya. Sekarang coba kita akan buat sebuah routingan baru misalkan di cat controller ini, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan dekorator lagi. Di sini add get. Ini kayak metode HTTP ya. Ada dekorator get, post, put, page, delete gitu. Itu bisa kita gunakan. Nah, karena di sini kita mau menggunakan atau mau membuat sebuah root yang metodenya get, berarti kita bisa menggunakan dekorator get ini. Lalu nama functionnya atau metodenya apa? Bebas. Di sini kita define dia akan mengembalikan apa. Misal dia akan mengembalikan sebuah string, maka ya kita tulis string. Lalu di sini kita wajib mengembalikan sebuah string. Oke, di sini kita coba buat dulu teman-teman. Di sini berarti add get, ini dekoratornya, gitu kan teman-teman. Terus di sini find all, misalkan kita invoke, dia akan mengembalikan sebuah string. Oke, di sini return sebuah string ya. Hello dari cat controller aja. Oke, cukup seperti ini untuk membuat routingan baru. Oke, kita coba tes teman-teman. Kita coba tes. Karena di sini kita ngasih prefix cat, berarti controller kita bisa kita akses menggunakan slash cats. Maka akan kembali hello dari cats controller. Hello dari cats controller gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat hal yang lebih spesifik lagi, misalkan oke, aku mau di sini nambahin misalkan cat find all. Itu juga bisa. Berarti nanti di sini kita nested slash cat slash find all gitu. Kita coba tes ya. Slash find all. Nah, maka sama. Oke, aman. Oke, kalau kita ini error. Kenapa? Karena catch-nya ini nggak ada routing yang menghandle slash cat. Kenapa? Karena di sini kita sudah define dia menghandle sebuah find all. Gitu. That's why kalau kita mengakses catch aja tidak mau. Gitu. Jadi ini udah spesifik. Find all. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini mungkin aku akan kembalikan lagi ke semula biar sesuai dengan standar. Silakan. Oke. Oke, berarti ternyata di dekorator controller sama gate-nya itu kita bisa kasih ininya ya, apa istilahnya petnya ya. Betul. Kalau di controller mungkin sebagai prefix awalan controller itu dimulai dari pet apa, misalnya slash cats gitu ya. Hmm, Oke, terus di dekorator untuk HTTP metodenya kayak get juga kita bisa kasih pet tambahannya gitu ya. Kayak misalnya tadi find all mungkin, atau create atau apa gitu ya hmm, sih. Oke, ya, berarti ini betul. tadi aku juga sempat dengar jadi kita bisa pakai dekorator yang sesuai dengan yang kita butuhin. Contohnya kalau kita mau pakai HTTP method lain, berarti kita tinggal ganti aja namanya sesuai dengan metode HTTP-nya gitu ya. Betul. I see. Betul. Oke, aku mau konfirmasi itu aja sih. Oke, ya Keren. betul sekali. Ya, berarti dua hal tadi yang dikonfirmasi betul. Kita bisa menambahkan prefix di sininya ya topetnya di level controllernya. Ini akan berpengaruh terhadap semua metode yang ada di dalam controllernya. Kalau mau spesifik ya teman-teman taruh di dalam dekorator gate-nya ini. Dan dekorator gate ini nggak cuma gate ya, sesuai dengan metode yang mau kita gunakan. Ada get, post, put dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.
Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita dan di sini kita akan masih main-main dengan controller dan dengan metode get, teman-teman. Di sini kita akan coba buat sebuah routing yang uh, lebih spesifik ya, teman-teman. Routing yang lebih spesifik yaitu dengan menggunakan parameter. Dengan menggunakan parameter ya. Jadi kita akan coba buat sebuah routing yang menerima parameter dan bagaimana cara kita mendapatkan parameter tersebut. Oke, di sini saya sudah siapkan Postman ya, teman-teman untuk bermain-main dengan aplikasi Nest.js kita. Di sini kita akan pakai localhost 3000/cats ya. Oke, di sini belum jalan. Oke, Postman agentnya kita jalanin dulu. Oke, kita refresh. Oke, kita ulang lagi. Localhost 3000/cats. Oke, kita sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan, teman-teman, yaitu hello dari cats controller. Oke, nanti kita akan main-main di sini ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang akan kita buat adalah kita akan coba buat sebuah pet yang seperti ini, teman-teman. Slash misalkan 1. Oke, atau slash 2 dan seterusnya. Asumsikan kita mau membuat sebuah routing untuk mendapatkan data detail dari cats-nya ini, teman-teman. Oke, kita akan langsung balik ke bagian controllernya. Di sini, karena metodenya adalah masih get, jadi di sini kita bisa menggunakan dekorator get lagi, teman-teman. Kita bisa menggunakan dekorator get. Lalu di bagian sini, karena kita mau menambahkan prefix yang baru gitu kan, atau pet yang baru, kita bisa pakai !2 ID misalkan. Oke, ini akan jadi sebuah parameter gitu. Oke, jadi ini ibarat kata jadi seperti ini teman-teman. Kalau aku pakai ini berarti di sini cat terus slash ID-nya berapa? Misalkan 1, 2 dan seterusnya. Oke. Kalau yang ini berarti di sini bisa slash cats aja. Cats ini mengacu dari mana? Ini mengacu dari si controllernya. Karena kita udah kasih prefix cats, maka di sini karena dia tidak ada pet lagi, maka dia akan menggunakan berarti slash cats gitu di sini. Yang ini berarti slash cat slash 1 gitu. Oke, lanjut. Di sini berarti misalkan get detail teman-teman. Oke, kita mengembalikan apa? Kita akan masih main-main dengan string dulu. Terus di sini, oke, kita misalkan return ini aja. Ini data detail cat. Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mengambil data parameternya gitu kan. Nanti kita akan coba bahas bagian itunya, tapi kita coba dulu at least kita sudah mendapatkan data yang kita lihat di sini. Ini data detail cat. Oke, seperti ini dulu teman-teman. Kalau tidak ada error nanti kita akan belajar gimana cara ngambil parameternya. Oke, berarti di sini kita akan coba passing parameternya 1. Oke, ini data detail cat gitu. Kita perbesar. Aman segini kegedean? Aman ya? Cukup. Cukup ya? Oke. Ini data detail cat. Kita sudah dapat yang ini. Oke. Cuma kita belum mendapatkan data ininya, teman-teman. Kita belum mendapatkan data parameternya. Sekarang pertanyaannya gimana cara kita mendapatkan parameternya? Untuk mendapatkan parameternya di sini, teman-teman bisa pakai dekorator param. Lalu teman-teman boleh kasih di sini nama parameternya apa, lalu di sini type-nya ini. Oke, kita coba teman-teman. Di sini berarti di dalam get detail ini kita kasih dekorator param.
Oke, kita invoke. Lalu di sini namanya misalkan params any. Dan di sini kita coba console log dulu aja. Console.log di sini params. Kita kasih tanda ini params. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan, kita coba tes dulu. Dan kita ingin lihat si paramnya apa. Kita hit lagi. Tidak ada error. Aman. Kita balik ke sini. Dan ini adalah paramnya teman-teman. Sebuah objek. Ada ID. Propertinya. ID ini mengacu kemana? Mengacu ke sini. Oke. Kalau aku ganti si param ID-nya jadi cat misalkan. ID. Atau di sini ya. Cat ID. Kita coba tes lagi. Hit. Maka di sini akan jadi cat ID. Gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau lebih spesifik gitu, ngambilnya nggak mau objeknya, aku langsung mau ngambil cat ID-nya. Teman-teman bisa langsung passing di sini cat ID. Dalam bentuk berarti di sini kita lebih spesifik namanya cat ID, lalu di sini string. Cat ID. Oke, kita coba lihat sekarang paramnya. Oke, tidak ada error. Sekarang kalau kita lihat di sini paramnya sudah dalam bentuk value, ya, value-nya gitu. 1, 2 dan seterusnya, bukan lagi objek. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau spesifik ya teman-teman tinggal masukin aja parameter apa yang mau teman-teman ambil gitu. Oke, karena kita udah tahu struktur datanya seperti apa, di sini kita akan hapus. Kita akan coba passing ke klien ya teman-teman. Di sini berarti cat ID. Oke, kita tes ke bagian postman-nya. Di sini cat ID-nya 1. Kalau aku kirimnya di sini 100, maka di sini akan 100. Kalau kirimnya 99, maka menjadi 99. Seperti itu dan begitu seterusnya. Sampai sini untuk parameter, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Oke, berarti cukup mudah juga ya buat ngebaca parameternya, tinggal pakai dekorator add param itu ya. Betul. Cuma aku timbul pertanyaan, kalau bisa nggak kita punya lebih dari satu parameter gitu, misalnya get ID terus slash apa lagi gitu parameter kedua gitu. Oke, pertanyaan menarik ya. Bisa nggak kita punya beberapa param gitu ya di sini? Jawabannya adalah bisa gitu. Jadi mungkin di get ini teman-teman bisa kasih slash lagi gitu. Slash lagi berarti titik 2 di sini apa? Misalkan apa ya? Cat ID misalkan cat name ya gitu. Oke. Kita coba dulu ya seperti ini ya. Apakah bisa atau tidak? Ah, Oke, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan membuat sebuah dua parameter di dalam satu pad bisa buat seperti ini, gitu. Apa, Hari? I see. Oke, terus kalau memang dua nanti ngambilnya gimana yang cat name-nya? Oke, pertanyaan menarik gitu kan. Kalau misalkan di sini ada dua parameter, cat ID dan juga cat name, gimana cara kita ambil datanya? Nah, teman-teman di dalam parameternya ini teman-teman tinggal tambahkan dekorator baru. Mungkin biar lebih bagus codingannya kita akan taruh ke bawah aja ya gitu biar teman-teman nggak bingung. Di sini berarti ada add param. Berarti di sini cat name gitu kan. Terus di sini kita kasih string. Oke. Kalau udah berarti di sini kita coba gini ya. Dollar cat name gitu. Oke, kita coba tes. Kalau kita kirim dua parameter, harusnya kita dapat dua parameter tersebut ya. Di sini berarti di sini
ID-nya let's say 1, terus di sini name-nya adalah Udin. Kita tes. Nah, ini 1, ini Udin. Gitu. Jadi kalau aku ganti posasi, misalkan di sini ID-nya adalah 3, maka 3. Oke, Hmm. seperti itu. Nah, satu lagi yang mungkin aku perlu mention ke teman-teman, karena bentuk pad-nya seperti ini, maka di sini routingannya akan berubah, teman-teman. Gitu. Jadi, seperti ini. Di /1/ misalkan namanya Udin. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, udah cukup jelas sih. Berarti kalau kita butuh beberapa params, tinggal ditambahin slash saja terus diikutin pad selanjutnya atau param selanjutnya ya. Betul, seperti Oke, itu. sama kita bisa nangkep berapapun param yang kita mau, tinggal pakai dekorator paramnya aja ya. Bisa pakai dekorator param yang ada nama key-nya atau mau langsung semuanya juga bisa tadi ya. Ya, betul, seperti itu. Ada lagi Oke, udah pertanyaan? cukup, udah jelas Kang. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita belajar parameter di Nest.js, kita akan lanjutkan belajar terkait dengan query parameter, teman-teman. Ini juga sesuatu yang biasanya memang sering kita gunakan ya query ini gitu kan. Selain kita menggunakan param, kita juga sering menggunakan query ketika kita buat sebuah endpoint. Nah, pertanyaannya gimana cara kita membuat sebuah query param di Nest.js? Kita tadi sudah main-main dengan parameter. Nah, teman-teman bisa scroll lagi ke bagian bawah, masih di dalam controller. Teman-teman bisa masuk ke bagian query parameter, gitu. Secara teori, ini sebenarnya mirip, technically mirip ya ketika teman-teman dengan menggunakan param. Cuma bedanya di sini dekorator yang kita gunakan adalah query. Bedanya di situ aja, teman. Dekorator yang kita gunakan adalah query. Gitu. Jadi misal di sini kita akan coba enhance bagian find all ini, teman-teman. Enhance bagian find all ini, tapi dia mendapatkan sebuah query. Punya kapasitas untuk menerima query lah intinya gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan dekorator query. Lalu di sini kita invoke misalkan namanya adalah queries. Kita coba any dulu. Oke, kita coba intip hasilnya ya. Console.log misalnya di sini queries, kita intip ya. Ini queries. Oke, kita coba lanjutkan lagi teman-teman. Kita coba tes di bagian postman kita. Berarti aku akan bikin sebuah tab baru di sini. Localhost cats. Oke, halo dari controller. Ini masih ada, masih aman, berarti tidak ada error. Sekarang kita akan lihat di bagian console log-nya. Di sini kita mendapati sebuah objek kosong. Kita mendapati sebuah objek kosong. Kenapa? Karena dari kliennya tidak mengirimkan query apapun. Tidak mengirimkan query apapun. Kalau teman-teman mau mengirimkan query, teman-teman bisa tulis misalkan di sini page 1 misalkan. Lalu di sini limitnya misalkan 10. Anggap kita mau buat sebuah pagination. Oke, kita send lagi, masih tidak ada error. Sekarang kita bisa lihat di bagian console log-nya. Sekarang controller kita sudah bisa mendapatkan datanya. Page-nya 1, limitnya 10. Gitu. Dan kalau kita mau spesifik ambil datanya sama seperti param, teman-teman tinggal pasang aja di sini. Misalkan di sini berarti page-nya adalah page, gitu kan. Ini berarti string. Sama di sini kita buat dekorator baru. Oke, kita ke bawahin teman-teman. Query di sini berarti limit. Limit di sini string. Ini typo ya. Limit. Oke, berarti di sini kita coba lihat page dan
limit. Oke, kita akan lihat, kita hit lagi, kita akan lihat hasilnya di sini, page-nya 1, limitnya 10. Gitu. Jadi di sini kita sudah bisa passing dia ke klien lagi ya teman-teman di sini apapun. Oke, berarti di sini page-nya adalah di sini page sama di sini limitnya adalah gelar limit. Oke, kalau kita lihat di sini kita hit, kita dapat page-nya 1, limitnya 10. Kalau aku ganti di sini limitnya 100, maka limitnya 100. Page-nya 2 di sini keganti juga. Ini cara kita main-main dengan query param di Nest.js. Jadi secara prinsip mirip dengan parameter ya. Semuanya based on dekorator gitu. Cuma dekorator yang kita gunakan adalah query, bukan param. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Nggak ada sih, udah cukup jelas. Sebenarnya kata Kang Ajat ini mirip sama yang paham sih. Oke. Sip. Kalau begitu, kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikut. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas teman-teman di video ini adalah terkait dengan post method gitu, yang dimana kita akan mengirimkan sebuah data dari klien melalui body dari request-nya gitu. Ini juga sering kita gunakan ya untuk menambah data baru. Oke, di sini kita akan belajar lagi dari dokumentasi teman-teman. Teman-teman bisa masuk lagi ke bagian dokumentasi. Kita masuk ke bagian post. Ini param. Ini ya, untuk post method. Untuk post method. Yang dimana di sini teman-teman bisa menggunakan dekorator post gitu. Lalu di sini teman-teman bikin metodenya apa. Dan di sini kita juga bisa ngeset HTTP statusnya ketika berhasil. Kalau teman-teman lihat ke endpoint kita, di sini ada yang get all, statusnya 200. Dan di sini get detail, statusnya 200. By default kalau berhasil memang 200. Tapi kalau teman-teman mau meng-custom status code-nya, teman-teman bisa pakai dekorator HTTP code ini. Oke. Nah, biasanya kalau post itu berhasil kan bukan 200 ya. Biasanya created gitu, atau 201. Maka di sini kita bisa masukkan 201 gitu. Oke, kita akan coba buat sebuah post baru ya, teman-teman. Di sini aku akan bikin lagi di bagian bawah biar teman-teman berurutan. Di sini berarti di sini dekorator metodenya yang akan kita gunakan adalah post. Oke, di sini kita nggak perlu memasukkan pet tambahan gitu. Jadi di sini kita coba set juga HTTP code di sini. HTTP code apa HTTP status ya, HTTP code di sini 201 dan di sini misalkan fungsinya adalah create get. Oke, di sini kita coba return dulu ya. Ini post method. Oke, aplikasinya tidak ada error, teman-teman. Aplikasinya tidak ada error. Oke, kita coba tes dulu. Karena kita menggunakan dekorator post, apakah bisa kita akses dengan metode get di postman-nya? Kita coba dulu ya. Di sini kita akan atau di sini kita tambahin prefix aja deh, biar teman-teman ini berarti di sini create misalkan ya. Kita coba bedain dengan yang post tadi, yang get di sini teman-teman. Di sini aku akan ganti /cat/create. Tapi metodenya adalah get. Apa yang terjadi kita lihat. Maka di sini dia ngasih tahu Nest.js-nya bahwa tidak ada metode get untuk pet/cat/create. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan metode post. Oke, berarti di sini untuk mengakses metode post kita harus pakai metode post juga, teman-teman. Dia udah otomatis ya. Nah, ini post method.
Seperti itu. Ini post method. Dan kalau kita mau mengirimkan body, kita bisa kirimkan aja bodinya di sini. Misalkan kita pakai raw, datanya adalah di sini JSON. Lalu di sini kita akan coba kasih name. Di sini berarti misalkan Udin, kucingnya. Lalu di sini age-nya adalah 17 tahun. Oke, kita hit. Tidak ada error, tapi tidak ada juga yang terjadi di bagian sini. Sekarang pertanyaannya gimana cara kita mengakses datanya. Oke, kita lihat di dokumentasi untuk mengakses datanya seperti apa. Ini masih get post. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa dekorator yang bisa kita gunakan ya. Ada request, respon, param gitu kan, body, query dan sebagainya. Tadi yang kita gunakan adalah param dan juga query. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan dekorator request untuk mengambil bodinya gitu. Jadi request atau rec ya. Ini ada dua, boleh request, boleh rec gitu. Di sini berarti di bagian cat ini kita bisa menggunakan dekorator yang namanya rec gitu kan. Lalu di sini request, mana kita invoke dulu gitu teman-teman. Oke, kalau udah kita coba console log dulu. Console.log berarti di sini request.body. Oke, kita kasih tanda ini body. Kita tes di sini teman-teman dari postman-nya. Tidak ada error dan di sini kita bisa lihat bodinya. Name Udin, di sini age-nya 17. Ini sesuai dengan data yang kita kirimkan dari klien. Kalau aku ganti misalkan name-nya jadi Kosasi dan age-nya adalah 20, ya tentu nanti di bodinya juga akan berubah. Artinya kita sudah buktikan bahwa aplikasi kita sudah bisa menerima request body dari klien. Cara yang kita gunakan adalah menggunakan dekorator request ini. Menggunakan dekorator request ini. Oke. Lalu di sini kita ambil request.body. Oke, kalau kita misalkan di sini kita mau return-nya objek gitu kan. Di sini berarti misalkan message data berhasil terbuat dan di sini kita coba masukin ya. Berarti di sini name-nya adalah request dot body dot name, terus di sini age-nya adalah request dot body dot age. Oke, kita intip dan kita close. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, tuh sudah sesuai. Balikannya juga udah dalam bentuk JSON. Kalau tadi kita balikin dalam bentuk string, ya string ya, tapi kalau kita balikin dalam bentuk objek, dia udah otomatis nge-convert ke JSON. Gitu. Oke. Dan di sini kalau teman-teman lihat status code-nya juga udah 201 sesuai dengan yang kita tulis di bagian HTTP code-nya ini. Oke. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau ambil spesifik data, teman-teman bisa menggunakan dekorator yang lebih spesifik. Misalkan di sini kan kita menggunakan dekorator request. Yang dimana request ini kalau kita lihat, kalau kita konsolok, isinya banyak banget teman-teman ya. Isinya banyak banget di sini. Kalau kita lihat isinya banyak banget di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ambil yang lebih spesifik gitu kan. Di sini teman-teman bisa menggunakan dekorator yang lebih spesifik juga. Namanya adalah body. Gitu, teman-teman. Di sini mungkin kita ganti body. Oke, di sini kalau kita konsol log bodinya, oke, di sini kita ganti. Hmm.
Oke. Sini kita lihat bodinya. Oke, ini lebih spesifik teman-teman. Ini lebih spesifik. Ini body ya. Tadi kita jadi lebih spesifik ngambilnya gitu. Jadi kalau pakai request banyak banget data yang kita ambil, tapi kalau pakai body ini lebih spesifik. Jadi hanya body yang kita ambil. Kalau mau teman-teman lebih spesifik lagi juga boleh ya di sini. Teman-teman bisa menggunakan misalkan age. Oke, di sini namanya age. Age berarti di sini uh, number. Lalu di sini kita ambil lagi body, misalkan di sini kita masukin name-nya. Name di sini string gitu. Ini kalau mau lebih spesifik lagi sehingga teman-teman di sini teman-teman bisa apa namanya? Terus di sini oke, seperti ini. Kalau kita tes lagi harusnya hasilnya masih sama, teman-teman. Tidak ada error gitu. Hasilnya masih sama, tidak ada error. Jadi silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya ambil bodinya, teman-teman pakailah dekorator yang memang untuk mengambil body. Dan di sini kita juga bisa tentukan key apa yang mau kita ambil. Gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata butuh requestnya, ya teman-teman bisa menggunakan requestnya itu sendiri. Gitu. Nah mungkin ini untuk bagian metode postnya. Di sini kita belajar menggunakan dekorator baru namanya post, lalu HTTP code untuk ngeset statusnya, dan di sini juga kita menggunakan dekorator body untuk mengambil. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Oke, oke. Jadi overall sih masih sama juga ya terkait body ini dengan params dan query. Cuma Betul, yang bikin cukup menarik adalah tadi ternyata kita bisa ngebaca request object dari Express kayaknya tadi ya, request betul. objeknya Express. Dari Express. Mm-mm. Nah, mungkin yang jadi pertanyaanku adalah kapan sih kita pakai dekorator yang body, params dan lain-lain, atau lebih tepatnya mungkin kapan sih kita perlu yang request object dari Express itu gitu ya. Mm-mm. Itu sih. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau di sini kalau kita lihat kan ada beberapa dekorator yang sudah disiapkan oleh si Nest.js-nya gitu kan, kayak ini yang global ya, ada request dan juga ada respon. Ini kan yang globalnya, which is yang paket lengkapnya. Tapi Nest juga menyediakan sebuah dekorator baru yang lebih spesifik gitu kan. Yang spesifik ini kita gunakan untuk ambil data yang spesifik. Kayak tadi misalkan, oh mau ambil body, ya udah kita pakai yang body. Mau ambil query, ya udah kita pakai yang query. Mau ambil param, kita juga pakai param. Tapi kalau ternyata data yang kita mau ambil tidak ada di dekorator yang disediakan oleh si Nest.js, kita bisa menggunakan dekorator yang paket lengkap ini, request ataupun respon. Gitu. I see. Oke, berarti kalau seandainya data yang kita mau akses dari request itu tidak disediain ya dekoratornya, kita Mm-mm. bisa pakai yang dekorator requestnya gitu ya. Betul, betul sekali. Gitu. Oke, thank you Kang. Ada lagi? Oh, udah cukup. Cukup ya, itu aja. Oke, paling ini aja teman-teman untuk materi controller dari Nest.js-nya. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.